Ya, ini gua senggangnya 10 menit pagi, ntar malam baru senggang lagi 10 menit. Malamnya nggak jadi ngantuk. Udah nggak jadi gitu ya. Listen. Oke, welcome healthy people. Welcome back lagi sama gua Paul. Dan gue Mario, Healthy People. Nah, jadi sebelum kita kenalin bintang tamunya, kita bakal bahas dulu nih, bro. Gimana sih tentang PSBB menurut lu? Wah, PSBB ya. Ini pertama PSBB nggak habis-habis bro. Betul. Nggak selesai-selesai. Baru kemarin Pak Gubernur kita declare PSBB lagi ya. Iya, sampai tanggal 11 ya. Iya, jadi buat Healthy People nih buat nge-gym mundur lagi nih. Yang mau nge-gym jadi mesti menunda lagi, latihan lagi di rumah lagi. Jadi menurut lu itu kalau latihan di rumah sudah gimana sih? Nah, sebelum kita ngobrol sama bintang tamunya nih, ini bintang tamunya. Ini bintang tamu kita hari ini Healthy People. Ya, ntar kita kenalin ya. Ya, beliau nih ahlinya. Iya. ahli core of the core. Iya. Terutama buat Healthy People yang sekarang ini selama masa PSBB ini latihan mesti di rumah. Betul. Ya, gue ada cerita temen gue tuh latihan bro. Latihan di rumah dari awal PSBB nih. Gak biasa latihan di rumah kan. Biasa ke gym pergi. Latihan di rumah, dia latihan, cedera bro. Waduh. Wah, cedera ringan sih, cuman keseleo gitu. Dia urut bro. Urut terpaksa. Iya, ke dokter takut bro. Gitu. Ke dokter takut. Bener. Ya kan? Iya. Dokter takut bawa pulang virus, ya kan? Iya, bener. Virus apa tirus? Iya, nah itu jadinya kita undang narasumber yang kira-kira bisa mencegah itu terjadi ya bro. Betul. Nah, jadi Healthy People nih lebih tenang lah latihan di rumah. Betul. Oke, kita kenalin aja langsung ya. Langsung boleh. Oke, welcome to Nikolaus. Halo people. Ya. Perkenalkan, nama gue Niko. Gue seorang fitness expert dan sekarang kesibukan gue kita lagi menjalankan startupnya itu juga menjalankan program-program corporate wellness dan gue juga sebagai seorang personal trainer. Wah. Experience di industri ini kurang lebih gue udah punya experience 15 tahun. Jadi kurang lebih experience-nya udah cukup tinggi. Kenal sama Bro Paul itu juga cukup lama karena kita sempat di industri yang sama ya. Fitness ya. Iya, fitness industri. Nah, oke, jadi langsung aja nih. Oke. Bro Niko, menurut lu gimana Bro Niko tentang PSBB sekarang nih yang orang bilang kalau mau nge-gym itu sebenarnya bukan untuk sektor gym aja ya. Iya. Tapi kan karena kita bahas tentang masalah kesehatan ya, jadi kita masuknya ke gym aja. Jadi nanti kita mau bahas juga tuh yang startupnya tuh. Tapi itu kan bisnis ya. Itu nanti segmen yang itu berbeda. Segmen yang berbeda. Kita bahas tentang ya olahraga dulu aja. Latihannya dulu. Nah, menurut lu gimana Bro Niko? Oke, kalau kita ngomongin sekarang kondisi pandemik seperti sekarang ini ya, kalau gue rasa semua orang juga sebenarnya nggak siap dengan kondisi kayak gini ya. Betul. Semua orang juga kaget dengan kondisi seperti ini. Tapi kalau gue sih sebenarnya lebih melihat apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi COVID seperti sekarang ini. Ya, jadi kita mungkin mesti bisa belajar beradaptasi dengan situasi yang ada. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Betul. Karena kalau dilihat sekarang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang masker, tentang cuci tangan, tentang physical distancing sama orang, itu kan kita ngomongin dari luar. Betul. Iya. Pencegahan lah ya. Protokol pencegahan. Itu memang harus kita lakukan pastinya kan. Tapi banyak yang nggak mikirin gimana caranya kita ngebangunnya itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, cakep. Itu dia. Nah, caranya gimana tuh? Meningkatkan imun nih berarti ya. Meningkatkan imun. Mungkin kalau teman-teman semua pernah dengar nggak Neymar sempat kena kemarin? Oh iya tuh, yang 4 hari doang kena ya? Iya. Kenapa dia bisa 4 hari sembuh? 4 hari sembuh ya? 4 hari sembuh. Wah, gue baru dengar tuh. Mungkin karena dia atlet. Iya. Yes, benar. Atlet. Oh, dari dalam tuh. Itu dari dalam maksudnya. Kenapa kondisinya kalau kayak atlet-atlet gitu dia recovery-nya cepat? Satu, karena dia punya daya tahan tubuh yang bagus, punya imun yang bagus, nutrisinya yang pasti bagus, dan mereka secara fisikal kan aktif banget olahraga. Jadi badannya itu punya kemampuan untuk defense dan menyerang balik si virus. Kasarnya virusnya gitu masuk, wah ini ada sesuatu yang bukan seharusnya ada di badan kita nih,
hajar nih, dihajar langsung. Ibaratnya tentara di dalamnya ini imun tadi ya, imun tadi Bro Niko ya. Oke. Terus yang itu Bro Niko ada juga selain Neymar, The Rock juga kena tuh ya. Yes, betul. Sekeluarga. Itu juga cepat juga tuh sembuhnya ya. Cepat juga ya. Betul. Kalau nggak salah nggak selama lah. Kalau kita dengerin kasusnya mostly orang-orang dengan kondisi fisik orang normal pada umumnya, itu kan bahkan ada yang sampai 2 minggu, 1 bulan. Kondisi-kondisi yang parah itu malah bisa sampai ada yang sempat koma sampai 2,5 bulan ya kalau nggak salah. Wah, iya. Wah, berarti Neymar itu luar biasa ya, 4 hari aja ya. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya dengan kondisi seperti ini mungkin kita lebih harus fokusnya menjaga daya tahan tubuh ya. Karena kalau sebelum terjadinya pandemi, kayaknya kalau gua ngomongin soal kondisi kesehatan yang baik, pola hidup yang sehat, itu kayaknya bukan sesuatu yang menarik. Iya. Dianggap inilah sepele lah. Iya, sepele. Benar. Tapi tiba-tiba pada saat terjadinya pandemi, kita kan tiba-tiba digadang-gadang mesti menjaga pola hidup yang sehat, mesti aktif olahraga. Itu kan sebenarnya kadang-kadang membingungkan untuk orang-orang yang tadinya nggak pernah. Yang nggak biasa. Yang jadi tiba-tiba, gue mesti olahraga nih. Mungkin untuk teman-teman yang udah biasa olahraga, kurang lebih ada gambaran olahraga gimana. Tapi gimana buat teman-teman yang sebelumnya kurang aktif olahraga atau bahkan nggak pernah olahraga? Iya. Mungkin penjelasan simpel gue, kenapa kita harus menjaga pola hidup yang sehat dan olahraga. Dengan kita olahraga, kita itu sebenarnya merangsang tubuh untuk memproduksi sel darah putih lebih banyak. Itu yang kita bilang tentara di itu yang tentara tadi. Nah, sekarang kan permasalahan gini Bro Niko. Tempat gym itu ditutup. Yes. Ya kan? Satu-satu cara alternatifnya adalah dengan latihan di rumah. Nah, betul. Kalau untuk yang sudah medium ke atas saya, yang udah expert dan maksudnya udah medium level, ya itu buat gue mungkin gak ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang masih di level bawah nih, yang ibarat kata udahlah gue nge-gym mending kardio aja kali ya, lebih kardio, yang gue sauna, ngobrol, makan, pulang. Yang masih awam ya. Betul. Masih awam. Nah, sekarang gimana caranya selama di masa PSBB ini supaya bisa mereka tuh bisa latihan di rumah tuh secara aman? Mungkin kalau buat simpelnya ya, buat yang teman-teman belum pernah olahraga sama sekali, latihan yang paling mudah mereka bisa jalan cepet aja, ataupun kayak jogging atau sepedahan di sekitar rumahnya aja. Atau kalau enggak, misalnya bisa olahraga ringan mungkin dengan body weight di dalam rumah, itu udah lebih dari cukup kalau menurut gue ya. Nah, body weightnya kalau boleh kita tahu nih, itu apa aja ya? Karena kan biasa orang awam kan kalau body weight kan ya paling penjelasan dulu Bro. Penjelasan. Soalnya nih buat tadi orang awam yang datang ke gym aja bingung. Wah, ini alat apaan nih ya kan? Bener. Gue duduk apa nungging ya kan? Kadang-kadang bingung, nggak tahu ya kan? Iya. Terus lihat keliling cari trainer, minder ya kan? Minder nggak berani. Kadang-kadang ada yang begitu tuh Bro Niko. Ya kan banyak malah banyak. Nah, makanya body weight dulu. Body weight itu apa sih Bro Niko? Body weight itu sebenarnya latihan yang kita gunain bebannya itu pakai berat badan kita sendiri. Jadi semua depend dari body weightnya. Jadi berat badan si orang itu sendiri ya. Sebenarnya kalau dari gue sendiri latihan body weight itu kenapa efektif? Satu, kita nggak perlu repot-repot nyari equipment. Kan buat teman-teman yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba latihan suruh latihan di rumah pakai dumbbell. Dumbbellnya aja nggak punya. Dumbbell apaan dumbbell ya? Orang dumbbell apa? Itu yang pipa dikasih semen, kaleng, nah itu dumbbell bikin sendiri tuh ya kan? Ada yang kreatif bikin sendiri. Iya benar. Nah, buat healthy people mungkin body weight itu contohnya push up. Yes, benar. Nah, push up tuh yang paling simple pasti healthy people tahu lah push up. Nah, itu body weight ya Bro Niko ya. Nggak pakai beban lain, cuman berat badan sendiri. Iya, betul. Sebenarnya kayak latihannya itu sebenarnya nggak punya cuma push up ya, banyak ya. Contoh kayak bisa squat mungkin, lanjut. Iya. Atau mungkin kita bisa tricep dip pakai tembok, pakai kursi. Variasi dari latihannya cukup banyak ya. Berarti banyak juga ya untuk variasinya. Iya, cukup banyak. Kenapa kalau gue tambahin sedikit latihan seperti push up atau squat, kenapa efektif? Karena itu kan sebenarnya multi joint movement, yang artinya latihan yang melibatkan banyak otot. Jadi harusnya dengan satu gerakan tersebut aja otot yang kita latih itu cukup banyak. Karena ya untuk latihan sendiri sebenarnya
sekedar kardio aja nggak cukup ya. Iya. Karena kita perlu namanya ada strength training juga, kita harus melatih core kita juga. Jadi setiap elemen fitness kita itu sebenarnya harus kita latih. Nah, tapi kalau untuk basicnya sendiri, mungkin teman-teman juga bingung kali ya buat yang nggak pernah olahraga. Iya. Itu kan sekarang banyak banget online kelas ya. Wah iya, aplikasinya juga banyak tuh. Bener banget. Itu sangat membantu sebenarnya buat teman-teman semua yang belum punya background olahraga sama sekali untuk gimana caranya memulai olahraga. Oke. Jadi kayak gitu ya, healthy people ya. Jadi dimulai dari body weight dulu nih, ya kan. Kita lakukan gerakan-gerakan simpel dulu aja ya. Ya, tadi ada push up, squat, tricep dip, ya. Lunges, wah banyak tuh. Banyak tuh. Nanti kapan-kapan kita suruh dia praktek. Oh iya, mesti. Kalau gue bingung kan, healthy people bingung. Mungkin yang belum awam, yang udah lewat dari awam mungkin mengerti. Langsung tahu, kebayang dip itu seperti apa gitu ya. Kalau yang masih awam, ya push up tahu lah ya. Ya, push up tahu lah pasti. Cuma tricep dip itu apa? Kan nggak ngerti ya kan. Tapi meskipun push up tahu belum tentu benar. Betul. Ada teknik yang benar nih. Nah, kalau boleh gue tanya lagi nih. Satu contoh gerakan aja deh, misalkan yang paling orang sering lakuin push up. Sebenarnya setup yang paling safety itu seperti apa, Bro Niko? Sebenarnya push up ya, menurut gua yang paling penting gimana kita bisa mengaktifasi otot core kita terlebih dahulu. Karena kalau dilihat otot core ya, Bro Niko ya. Otot perut malah. Wah, ini healthy people pasti baru tahu nih. Pikir push up buat dada, ya kan selalu buat dada. Ternyata otot perut ya, Bro. Otot perutnya juga harus diaktifasi. Sebenarnya untuk gerakan push up sendiri untuk orang yang belum pernah sebenarnya itu gerakannya cukup sulit. Ya. Mungkin saran dari saya itu mungkin push up-nya bisa dilakukan push up yang menggunakan lutut terlebih dahulu. Jadi lututnya nggak full body weight semuanya, tapi setengah dari berat badan. Oke, jadi tumpuannya ada di lutut ya? Biasanya di ujung kaki ya, ujung kaki jempol gitu ya. Ujung kaki jempol, ini sekarang pindah pakai lutut. Kita pakai lutut. Wah, itu yang cowok-cowok gengsi itu biasanya, Bro Niko. Wah, itu kan push up-nya cewek gitu. Iya, wah. Kalau menurut gue gini ya, hilangin yang namanya ego. Betul. Kita kalau mau memberikan progres yang signifikan sama badan, lakukan yang paling basic dulu. Kalau kita belum bisa, lakukan regression. Artinya pengurangan dari bebannya atau teknik yang lebih mudah. Lalu kita naikin ke next step-nya lagi. Step by step ya. Step by step. Karena kejadiannya nih dari pengalaman gua ngejalanin corporate wellness atau klien-klien gua sendiri. Mereka tuh ngelihat dari orang lain yang punya kemampuan lebih tinggi, mereka punya ekspektasi, oh gue juga harus bisa seperti itu. Kalau gue sendiri, gue akan jawab, lu nanti akan bisa, tapi ada step-step yang harus lu lalui. Hargailah sebuah proses. Oke. Sesuaikan dengan fitness level kondisi dulu ya. Nah itu kita juga mesti lihat lagi nih. Kalau orang itu belum mampu, berarti kita harus regression lebih lagi. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita melakukan progression pada saat kondisi fitness level kita belum nyampe, resiko cedera bro tinggi. Resiko cedera itu tadi. Ini salah satu pencegahan berarti. Pencegahan preventif. Nah sekarang kan gue mau tanya nih. Tadi kan kita bahas tentang masalah core nih. Kan mungkin healthy people nggak ngerti. Sebenarnya yang dibilang otot perut itu, ya kan, sama core itu, dia satu kesatuan atau dia hanya otot perut saja? Oke, kalau kita ngomongin core, itu sebenarnya dari mulai bahu kita sampai ke bawah semuanya itu core semua. Cuman kalau kita pakai bahasa yang lebih advance-nya, bahasa fitness-nya, itu ada yang major, ada yang minor. Oke. Kalau kita ngomongin yang lebih kecil-kecil cuma di perut, itu sebenarnya perut di bagian depan itu ada 2, di bagian belakang juga ada 2. Jadi sebenarnya satu kesatuan yang kita bilang core itu, meskipun yang utamanya itu di perutnya ya. Jadi kita kepala, makanya kalau kita mungkin teman-teman tahu gerakan plank tahu kan? Itu sebenarnya kan kita harus mengaktifasi semua ototnya dengan kontraksi statik. Atau mungkin bahasa kerennya isometrik ya Pak ya. Iya. Isometrik. Itu juga nanti plank mesti dikasih tunjuk juga. Healthy people nggak ngerti. Benar. Sebenarnya kalau dibilang healthy people mungkin lebih tahu lah gerakan paling seperti cuma mungkin gerakannya betul gerakan yang tepat betul nanti kita minta Bro Niko peragain nanti jangan sekarang jangan sekarang soalnya kadang-kadang orang ngelakuin tapi belum tentu core-nya teraktivasi begitu ya meskipun ini
dia keringetan ini ternyata aktivasinya kurang maksimal. Yes, gitu ya Bro Niko ya. Ini juga sama, mungkin gue mau clearin tentang orang-orang olahraga gue mau cari keringet aja. Oke. Oh iya. Keringet dicari ya. Iya dicari ya. Padahal keluar sendiri. Mungkin kalau keringat sendiri ya, mungkin gue jelasin ke kalian semua, fit people ya. Keringat itu tidak menunjukkan kita ngebakar kalori banyak atau enggak. Wah, iya. Ya jadi keringat itu sebenarnya tergantung orang yang punya kelenjar keringat banyak. Dia nggak ngapa-ngapain aja duduk di tempat panas juga udah keringetan. Oh iya. Tapi gini Bro Niko. Iya, benar tuh. Gua kalau di tempat gym, kadang tuh suka lihat orang pakai baju yang lu tahu lah ya, yang kayak baju astronot. Jaket. Iya, baju astronot. Iya. Ya kan, dengan tujuan mereka ngumpulin keringat yang banyak, ya kan, begitu habis kardio mereka lepas jaket itu basah. Wah. Ya kan? Itu ada kepuasan buat mereka tuh. Mereka nimbang ternyata turun gitu loh. Nah, itu kan yang kita pengen cari tahu nih, sebenarnya berguna nggak sih itu jaket itu? Oke, kalau kita ngomongin jaket itu ya, mungkin kita mau ngebahas masalah water retention yang ada di badan. Oke. Jadi kalau kita misalnya makan nih, konsumsi sodium kita cukup tinggi, garam kita cukup tinggi. Iya. Si garam itu akan mengikat air di bawah lapisan kulit. Oke. Yes. Ya, yang artinya akan menjadi berat badan kita juga kan. Nah, dengan mereka melakukan seperti itu, berat badan turun. Sebenarnya yang turun itu kadar airnya di badan. Oh, jadi cuma kadar air yang tadi diikat oleh garam tadi yang dibuang. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari gua, yang namanya weight loss sama fat loss itu ceritanya beda loh. Iya. Weight loss berarti yang hilang weightnya, beratnya ya. Iya, nggak tahu berat apanya yang kurang gitu ya. Dia buka baju aja kurang beratnya ya. Iya benar. Kalau fat loss, fatnya yang loss ya. Oh iya. Jadi sesuatu yang berbeda yang kalian perlu tahu ya. Iya. Benar, tadi balik ke soal keringet yang Bro Niko terangin itu benar. Adek gua makan Indomie pedes aja keringetan benar. Iya. Keringetan tuh ya. Padahal duduk diem ya. Iya. Berarti nggak usah olahraga lagi dong. Ya itu kan yang mau itu yang mau diperjelas Bro Niko itu. Kalau misalnya dengan keringetan bisa ngebentuk badan, masak saunanya semuanya pada jadi badan. Makan mie pedes aja adek gua ya. Beda-beda ya. Siang-siang makan Indomie ya. Benar. Itu gue juga gitu. Gue kalau nge-gym itu weight training ya maksudnya ya. Weight training itu susah keringetan bro. Ya. Gak keringetan bro. Nggak keringetan itu tapi belum tentu lu nggak kebakar kalori ya. Iya. Nah itu karena ya. Sebenarnya kan juga sistem energi yang digunakan pada saat kita kardio sama weight training itu kan sebenarnya energi sistemnya berbeda. Iya. Iya. Belum tentu sebenarnya kayak Bro Mario ini nggak keringetan nggak ngebakar kalori. Iya. Karena mungkin bisa jadi kelenjar keringatnya sedikit. Gue ngedeketin cewek malah keringetan bro. Keringetan. Itu namanya. Nah, gue bahas nih tentang, kan tadi Bro Niko bilang kalau kita diem aja nggak ngapa-ngapain kita bakar kalori namanya. Nah, gimana dengan, kan sekarang sebutannya ada yang sebutan kaum rebahan ya. Nah, itu gimana tuh? Kita kalau ngebahas kalori ya sebenarnya ya, simpelnya gini. Buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan, itu kita harus defisiensi kalori. Oke. Defisiensi. Artinya kebutuhan kalori per harinya harus lebih rendah dari konsumsinya. Jadi ibaratnya misalnya konsumsi harus lebih rendah, konsumsinya harus lebih rendah dari kebutuhannya sehari-hari. Supaya kita maksa si badan itu pakai kekurangan energinya dari body fat yang ada di badan kita. Iya. Sebelum kita bahas ke sana, gue mau jelasin ada yang namanya basal metabolic rate, BMR. BMR. Apa sih BMR itu? BMR itu sebenarnya kebutuhan minimum yang badan kita butuhin per hari meskipun kita nggak ngelakuin aktivitas apapun juga. Jadi misalnya Bro nih, satu hari tidur nih, ada BMR-nya. Rebahan kaum rebahan itu ada BMR-nya. Rata-rata orang itu sebenarnya butuhnya 1.000 sampai 1.500. Hanya untuk rebahan. Untuk rebahan, karena organ-organ kita bekerja itu kan dia butuh energi juga kan. Iya, jantung berdetak gitu kan. Mata berkedipan. Yang nggak pernah istirahat tuh. Bisa lu atur nggak kedipannya? Bisa sih. Ya coba lu atur. Gue merem sekarang. Nah itu ada kebutuhan minimum per harinya kita. Nah kita mesti ngeliat juga nih, kebutuhan per harinya setiap orang itu beda-beda.
Contoh, seorang yang pekerja di kantoran, yang di aktivitas banyak duduk, sebenarnya butuhnya lebih sedikit. Dibanding atlet yang kompetitif. Iya, pasti. Mungkin kalau kalian pernah dengar atlet berenang si Michael Phelps ya. Itu sehari kalorinya 10.000 makannya. Makan yang masuk berarti 10.000 kalori. 10.000 kalori. Bayangin kalau orang pekerja kantoran nggak ngapa-ngapain dia makannya sama, apa yang terjadi? Kayak gua. Ya, jadi kalori yang masuk dan kalori yang keluar tadi ya. Iya. Nah, kalau kaum rebahan tadi keluar itu minimumnya 1.200 tadi. 1.000 sampai 1.500 per hari. Ya. Itu sebenarnya dilihat tergantung dari si orang itu dengan tinggi badan, berat badan, masa ototnya. Banyak faktornya. Dan tiap orang berbeda. Berbeda-beda. Minimum segitu. Jadi kalau dia rebahan aja makannya kalori yang masuk ya jangan lebih dari 1.000 atau 1.500 ya. Kalau jadi lebih gini, kalau misalnya dia ternyata nggak banyak gerak, ya usahakan kurang dari 2.000. Oke. Sekarang kan tadi dibahas tentang dari 1.000 kalori sampai 1.500 kalori. Apa jadinya kalau dia konsumsi di bawah dari 1.000 kalori? Ada konsekuensinya nggak buat badannya dia? Oke. Kita kalau ngomongin kalorinya terlalu rendah, yang ada takutnya nanti yang terjadi malnutrition. Jadi badannya tidak bisa beraktivitas seperti normalnya. Karena dia kan ngerasa tiba-tiba kekurangan energi. Simpelnya gini, mungkin teman-teman pernah lihat orang yang di gym belum makan terus tiba-tiba latihan dia mau blackout. Gula darahnya turun di situ. Nah, jadi penting untuk menjaga sebenarnya diet itu bukan mengurangi makan ya, yang harus kita perjelas. Satu, kita harus tahu diet itu sebenarnya pengaturan pola makannya kita. Satu, jenis makanan apa yang harus kita pilih. Dua, pemrosesan makanannya seperti apa. Tiga, timing makannya kita gimana. Timing juga ya. Keempat, yang terakhir baru total kalori per harinya. Berapa yang harus kita capai per hari dan batasnya berapa. Oke. Ya. Itu batasnya berapa itu tergantung aktivitas tadi ya. Aktivitinya kita. Ya. Michael Phelps tadi 10.000 ya. Karena dia latihan berenang terus, Bro Paul. Berenang di air terus dia soalnya ya. Simpelnya gini ya, mungkin buat teman-teman yang simpelnya pemilihan jenis makan nih menurut gue paling penting banget. Gue kasih contoh aja ya. Semua orang pasti kan tahu French fries. Tahu kentang dong. Kentang goreng yang panjang-panjang. Iya, panjang-panjang. Kalau semua kita ke fast food manapun juga pasti ada kan. Iya. Kalian tahu nggak nilai kalorinya itu? Kalau kita makan 100 gram kentang direbus aja, itu kan bahannya sama nih. Iya. Itu kurang lebih kalorinya 90. Direbus nih? Direbus ya. Bukan digoreng ya? Atau dipanggang ya? Satu kentang utuh. Iya. Utuh. Berarti bukan deep fried ya? Bukan digoreng kayak di restoran-restoran itu ya? Oke. Tahu nggak berapa pada saat dengan beban yang berat yang sama dijadiin French fries? Digoreng berarti? Digoreng. Di deep fried? Iya, di deep fried. Waduh. Jadi berapa? Jadi 275. Dari berapa kali lipat? 90 jadi 275, 3 kali lipat ya? Loh. Nah, kalian kan tahu dong chips, kentang yang chips. Waduh. Kalian tahu nggak kalau pada saat itu dengan berat yang sama kalian konsumsi kalorinya berapa? Berapa Pak? Berapa tuh? 500. Lebih tinggi lagi. Wah. Dan kalau gue tanya nih, Bro Mario, lu udah makan belum? Enggak, gue baru makan chips doang. Wah. Udah masuk 500 berarti sebenarnya. Ya, jadi makanya pemilihan makan itu sangat penting. Yang tadi pemilihan jenisnya udah bener nih, kentang. Pemrosesannya, kalau ternyata udah makannya kentang, kalorinya rendah, gitu pun prosesnya menggunakan minyak yang banyak kan dapat ekstra kalori dari sana. Oh, iya. Berarti sebenarnya, wah, gue baru makan chips, gue belum makan lagi nanti gitu ya. Padahal kalori intake per harinya sudah masuk 500. Sudah terhitung. Bayangin kebutuhan kalorinya per hari itu misalnya 2.000. Dia baru makan chips aja dengan berat yang 100 gram. Iya. Berarti udah kalorinya udah nyukupin berapa? Seperempat ya? Seperempat. Space-nya tinggal 1.500 lagi ya. Dan mau makan ayam geprek udah nggak boleh tuh kayaknya. Tapi at the end orang kan akan tetap makan. Iya, betul. Belum kenyang kan? Gue baru makan chips. Betul. Akhirnya ekses kalorinya kan banyak banget. Jadi lebih. Yes, benar. Jadi lebih dari 2.000. Nah itu bro.
Maafin Bro Niko ya healthy people. Jadi nggak boleh makan. Jadi nggak boleh, bukannya nggak boleh ya Bro Niko ya. Bijaksana dalam Bisa ya itu dia. Nah juga buat cewek-cewek yang suka diet itu tadi pesannya berarti diet bukan nggak makan. Bukannya nggak makan ya. Bukannya nggak makan. Karena gimana pun juga ada BMR tadi ya. Yes, benar banget. Ada minimumnya. Kalau nggak jadi malnutrisi tadi. Ya. Sekarang kalau gua tanya kebutuhan kalori antara pria sama wanita pasti beda dong. Yes. Boleh nggak gua tahu berapa? Biar healthy people kan juga pasti tahu nih. Pengen tahu maksud gua. Kurang lebih sebenarnya kalau dari bentuk ukuran tubuh aja kan cowok sama cewek pasti berbeda. Betul. Kan? Iya. Nah tapi kembali yang harus kita lihat dari tinggi badan, berat badan, dan massa ototnya. Jadi kadang-kadang kalau untuk perempuan pun cewek pun, kalau dia kompetitif dan punya massa otot yang banyak, BMR-nya mungkin bisa jadi lebih tinggi daripada cowok yang olahraga. Ya. Jadi kembali ya, yang kita lihat mungkin lebih secara kondisi fisiknya tubuhnya seperti gimana. Iya. Fitness levelnya dia sampai di mana, activity-nya kayak gimana, itu sangat berpengaruh sekali. Ya, ingat tuh healthy people ya. Jadi musuh kita di sini adalah kaca. Betul. Diri kita sendiri ya. Yes. Jangan banding-bandingin sama orang lain. Benar banget. Ntar lihat di sosial media, wah dia kurus amat nih. Ngelihat makan, kok dia makan nasinya cuma segini, gue segini nih, ya kan? Iya. Wah, gue kurangin deh gitu ya. Padahal belum tentu sama ya, Bro Niko ya. Nah, itu. Tapi Bro Niko gini, kadang gue sering temuin nih, ya kan. Ada satu orang misalkan, dia aktivitasnya biasa-biasa aja. Dalam artian cuma ya kerja kantoran dan lain sebagainya. Badannya ya begitu-begitu aja, tapi makannya banyak banget. Nah, itu juga orang itu ada tipe-tipe bentuk tubuh ya. Ada ectomorph, ada mesomorph, ada endo. Oke. Nah sebenarnya kalau menurut gue, kita kalau ngomongin diet kan orang berpikir diet itu pasti ngurangin berat badan. Iya. Ya, betul. Ya, tujuannya selalu kurang berat badan. Kurangin berat badan. Padahal diet itu ada yang orang program dietnya untuk naikin berat badan, nambah massa otot. Iya. Jadi makanya tadi gue perjelas di awal itu kan tentang diet itu sebenarnya tentang pengaturan pola makan kita. Iya. Jadi nggak hanya untuk menurunkan berat badan nih. Misal kayak atlet aja sebenarnya ada diet untuk increase performance-nya dia. Iya. Nah itu sebenarnya ya harus disesuaikan sih Paul. Untuk setiap orangnya. Jadi diet setiap orang kadang-kadang mungkin diet. Let's say kita sama-sama punya goal untuk menambah massa otot atau nambah performance. Iya. Buat gue mungkin dengan metode seperti sekarang yang gue jalanin mungkin berhasil, mungkin belum tentu cocok dengan Bro Mario. Oke. Iya. Oke. Ya. Gitu. Jadi program itu alangkah baiknya dipersonalize setiap orangnya. Kita harus mengenali sendiri badan kita itu seperti apa. Mungkin punya role model itu bagus. Role model ya. Buat kita sebagai motivasi, tapi jangan diikutin plek-plekan gitu. Ya. Harus disesuaikan dengan kondisi badan kita juga. Berbeda tadi ya. Iya. Berarti dari genetik lah ya, genetik badan kita lah ya. Yes. Genetik juga berpengaruh. Genetik berpengaruh ya, tapi buat gue, let's say gini nih, ada klien yang ngomong gini, udahlah, gue nggak usah badan jadi banget. Gue kan genetiknya gue kebetulan gemuk. Papa gue gemuk, mama gue gemuk. Oh iya. Kakek nenek gue gemuk. Tulang gue gede gitu kan. Tulang gue gede gitu. Tapi sebenarnya kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita rubah. Iya. Padahal begitu di X-ray sama tulangnya. Banyak jumlah juga sama. Gue ngutip, gue pernah dengar salah satu talk show itu sama Adera. Adera pernah ngomong gini. Kebetulan bapak saya miskin, ibu saya miskin, kakek nenek saya miskin. Jadi saya kebetulan secara genetik saya miskin. Make sense nggak? Nggak make sense. Secara finansial, dengan kondisi finansial keluarga kita kan pasti punya aiming untuk lebih. Betul. Iya. Jadi sama aja dengan kondisi badan kita sebenarnya. Dengan kondisi, let's say badan kita gampang gemuk. Kita kan mau mencoba perbaiki supaya badan kita punya kondisi kesehatan yang lebih baik daripada orang tua kita. Betul. Ya. Itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa kita rubah sebenarnya. Bisa dirubah dengan. Jadi kayak kalau kita bilang genetiknya, gue kebetulan genetiknya gemuk. Kalau gue boleh share sedikit, gue waktu remaja dengan tinggi yang sama seperti sekarang ini berat gue itu nggak nyampe 50. Oke. Kurus banget. Kurus tuh berarti itu.
dengan sekarang bisa menambah massa otot, itu kan berarti sesuatu yang bisa dicapai. Iya, ya, yang dulu mungkin berpikir wah ini nggak mungkin, cungkring nih gitu kan, susah keker gitu. Jadi itu intinya semuanya itu bisa kita capai. Ya, ya, bukan nggak mungkin gitu. Bukan nggak mungkin. Jadi jangan menyerah sama genetik. Jangan menyerah sama genetik, benar. Ya, ya. Berarti kita harus push dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Yes. Dan diet yang benar. Tadi diet tuh penting tuh. Diet penting. Jangan salah. Sekarang gini Bro Niko. Tadi kan lu ngobrol punya klien dan lain sebagainya. Sekarang pas lu ngajar klien itu di masa sekarang kan beda ya sama sebelum PSBB ya. Yes, ada nggak sih kendala yang lu hadapin? Gini, kalau dibilang kendala ya, kita mungkin lebih ngelihatnya dari sesuatu yang negatif. Kalau sekarang gue malah ngelihatnya dengan kondisi sekarang seperti PSBB seperti sekarang ini, dengan kita fasilitas yang sangat terbatas, kita sebenarnya banyak belajar hal yang baru loh kalau kita notice. Mungkin kita lebih kreatif dengan fasilitas yang kita punya sekarang, gimana kita bisa mendapatkan latihan yang maksimal, bisa menjaga kondisi badan kita. Ya karena kalau kita mikirin, gue nggak bisa latihan lagi nih karena sekarang gym pada tutup semua, terus nggak latihan, terus daya tahan tubuhnya turun, terus akhirnya ujung-ujung keluar, terus kena. Ya kan kita kan, ya karena kita yang mengeluh sebenarnya dengan kondisi badan kita seperti ini. Ya. Kita yang mengizinkan itu terjadi ya. Terjadi. Karena kan kalau kita kayak pakai masker, kita physical distancing, rajin cuci tangan, itu kan hanya di luar. Sebenarnya dengan kita latihan di rumah aja itu sebenarnya udah lebih dari cukup sebenarnya. Buat klien-klien atau teman-teman gue yang udah biasa latihan, kita punya sepasang dumbbell aja tuh udah more than enough. Udah happy ya? Udah banyak banget latihan yang bisa kita lakukan sebenarnya di situ. Iya. Tergantung gimana konsistensi dari kitanya untuk maintain kondisi badan kita tetap sehat sebenarnya. Iya. Sepasang dumbbell aja cukup. Sepasang dumbbell aja cukup. Saya merasa tersindir. Nah biasanya berapa sih waktu yang perlu dihabiskan untuk latihan di rumah? Untuk efektif ya? Iya. Cukup itu seberapa? Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali olahraga, 20 sampai 30 menit aja cukup. Latihan ringan aja. 20-30 menit. Ya, mungkin bisa dikombinasi antara kardio dengan sedikit latihan body weight. Tapi buat teman-teman yang udah punya fitness level yang lebih tinggi, mungkin bisa ditambah 45 menit sampai 1 jam. Kadang-kadang kita progression itu nggak mesti dengan beban yang lebih berat. Mungkin kita bisa melakukan gerakannya dengan tempo yang lebih lambat. Kita modifikasi range of motion-nya, pergerakannya, sudut geraknya, atau kita mungkin kombinasi program latihannya. Itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan fitness level yang kita. Tapi yang terpenting menurut gue, kita mesti tahu kondisi kesehatan kita dulu kayak gimana sebelum kita mulai olahraga. Jadi banyak kan kayak sempet yang kita awal-awal PSBB ada orang yang latihan terus pakai masker terus tiba-tiba blackout. Itu kan sebenarnya kalau ya menurut gue sebenarnya kita dengan olahraga pakai masker itu menuntut orang tersebut punya fitness level yang tinggi. Artinya orang itu harus terbiasa latihan dan bisa berolahraga dengan kondisi oksigen yang rendah. Oke. Jadi satu, kita mesti tahu kondisinya kita seperti apa, kondisi kesehatan, fitness level kita sampai di mana. Program itu harus disesuaikan dengan kondisinya kita. Karena sekarang ini kalau gue lihat, jadinya orang-orang banyak cuma ngelihat dari YouTube atau dari Instagram, tapi tanpa ngelihat kondisi fisik dia sebenarnya seperti apa. Iya. Jadi kondisi dulu ya. Kondisinya benar. Jadi pastikan kita dalam memulai olahraga, latihannya itu harus tepat dan safety buat kita. Safety itu paling penting sebenarnya. Nah Bro Niko, yang tadi soal latihan mesti 20-30 menit, 45 1 jam gitu ya. Itu dalam satu hari, itu kan dalam satu hari ya, segitu. Itu harus sekali latihan segitu atau boleh dipecah? Misalnya takutnya kan ada yang nggak keburu nih, cuman bisa 10 menit. Kurang 10 menit lagi kan. Nah itu boleh dipisah 10 menitnya di malam hari, misalnya satu pagi satu malam, atau bagaimana? Sebenarnya bisa disesuaikan ya. Misalnya contohnya let's say punya waktu 10 menit. Mungkin bisa latihannya dibikin intensitinya agak tinggi.
intensitasnya yang dinaikin. Jadi biar latihan yang minimal tapi hasilnya maksimal. Minimum time, maximum result. Oke. Jadi nggak bisa dicicil kayak tadi, nggak bisa ya. Pagi cuma 10 menit, 10 menitnya lagi nanti malam deh aja, gitu. Sebenarnya mungkin jenis latihannya dibikin berbeda. Iya. Ya, ini gua senggangnya 10 menit pagi, ntar malam baru senggang lagi 10 menit. Malamnya nggak jadi ngantuk. Udah nggak jadi gitu ya. Cicilnya besok aja gitu. Lu banget ya. Karena begitu ya kan. Ya, Oke lah, gua curcol ya. Pengalaman pribadi. 10 menit di awal ya kan. Kalau papa muda nih biasanya kayak gini nih. Anak masih kecil-kecil. Tiba-tiba nih, waduh nggak bisa nih gue. Iya, mau nge-gym digangguin anak. Iya makanya. Kadang begitu, ya kan? Iya, itu dia. Ya. Wah berarti untuk latihan yang sekarang healthy people udah tahu diet, latihan. Nah, cuman latihan yang safety dan benar itu, ya itu yang harus kita harus kita. Healthy people nih harus research lebih lagi. Yes. Sekarang kan bisa ngelihat dari buka Google, YouTube juga banyak trainer-trainer ya. Iya banyak trainer-trainer. Kalau misalnya butuh yang lebih spesifik mungkin bisa gunakan jasa personal trainer secara virtual kalau kalian nggak berani ketemu secara. Iya. Oh personal trainer sekarang ada virtual ya? Oh banyak. Hologram gitu keluar. Jadi model dari Zoom ya. Jadi program itu akan disesuaikan dan si trainer tersebut kan bisa melakukan analisa apakah gerakan yang dilakukan itu cukup benar atau enggak buat orang tersebut. Oke. Kita harus bikin video bro, latihan yang safety berarti. Iya. Pakai gembok. Safety bro. Pakai helm. Ya. Safety belt. Safety belt ya kan. Iya, waduh. Ntar diet juga mesti dibahas juga tuh diet. Nah, nanti kita bakal undang lagi ya yang tahu tentang nutrisi ya. Nutrisi. Nah, kan kalau Bro Niko ini kan core of the core, intinya ahlinya ahli, jadi personal trainer gitu. Ya, 15 tahun bro. Ya, 15 tahun dan itu juga waktunya juga nggak sebentar ya. Iya. Pasti ada perjuangan yang harus dilewatin. Dari awal dia masuk ke industri itu ya. Ya, masuk industri seperti itu sampai sekarang akhirnya dia corporate dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol tentang corporate ya, Bro Niko. Iya. Nanti kalau kita ngobrol tentang mungkin kayak bro mau bangun gym untuk kantor-kantornya. Nah itu di rumah juga ya. Bisa juga berarti bangun di rumah juga bisa ya, Bro ya. Ya. Bro Niko ini di rumah badannya lihat dong masih bagus ya kan. Iya. Kalau tahu usianya kaget nanti. Tapi nggak boleh dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Katanya jangan dikasih tahu kan. Age only number. Iya. Only number ya. Ya. Gue kasih tahu bocorannya. Gue kasih di bawah 20. Remaja berarti. Iya. Tadi remaja. Tadi bilang waktu remaja 50 kilo cuman. Sekarang berapa beratnya? Nggak mungkin bro. Sekarang sekitar 74-75. 75, berarti kan masih range. Tingginya berapa bro nih? 175. 175. Bener, 20 bro. Ideal ya? 20 umurnya. Umurnya 20 ya? Kan waktu remaja beratnya 50, sekarang 74, beda 20 kilo. Oh iya, 20 tahun, 20 kilo. 20, iya. Nggak tahu sih gue ngerumusnya gimana. Iya. Nah, itu berat ideal itu bro. Iya makanya. Secara BMI itu masuknya ideal weight ya. Iya. BMI itu juga pengaruh, Bro Niko. Kalau kita ngomongin body mass index ya, sebenarnya itu nggak bisa dijadiin satu-satunya patokan. Let's say kayak gini, gue pernah punya klien, BMI-nya itu cuma 17. Wah. Kalian kan tahu bottomnya paling rendah itu BMI 17,4, paling tinggi 24,8. Underweight tuh masuknya. Masuknya underweight. Tapi kalian tahu nggak orang itu body fatnya 30%. Tinggi sekali. Artinya apa? Orang itu punya massa otot yang sedikit banget, body fat yang tinggi dengan BMI yang rendah. Jadi sebenarnya kalau menurut gua BMI nggak bisa di satu-satunya patokan. Iya. Dia hanya sebagai salah satu poin untuk penilaian secara general. Oke. Tapi kalau kita ngomongin body composition, kalau kita lihat binaraga deh contohnya. Iya. Secara berat mereka mungkin dari BMI overweight, tapi dengan body fat yang sangat rendah.
yang artinya berarti punya kondisi badan yang baik. Iya. Jadi berarti berat badan nggak bisa dijadiin patokan. Yes. BMI nggak bisa dijadiin patokan juga ya. Ya, bisa dijadiin satu-satunya ya. Jadi ada beberapa kriteria penilaian berarti ya. Iya. Oke. Banyak sekali. Banyak banget ya yang kita tahu hari ini ya. Iya, banyak yang baru tahu. Ya, tentang nutrisi dan lain sebagainya. Cuma ini kan baru kulit-kulitnya aja nih. Iya. Tentang safety, ya tentang safety training, ya kan juga untuk latihan. Iya. Jadi dasar-dasarnya lah ya. Basicnya sih basic panduan untuk memulai. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin PSBB udah dari bulan Maret, cuma karena sekarang kondisinya PSBB diperpanjang lagi. Iya. Mau nggak mau kan balik lagi lanjut. Betul. Harus latihan sendiri lagi ibaratnya atau pakai personal trainer tadi secara virtual. Iya. Ya juga teknologi kan sekarang semakin maju ya. Jadi semakin agak dimudahkan dengan teknologi. Iya. Ya, seperti itu. Sip. Wah, terima kasih sekali nih Bro Niko. Ya, semoga terima kasih sekali mau hadir. Iya. Wah, gua ntar nge-gym di tempat lu lah Bro. Apa tuh nge-gym? Gua nge-gym di tempat lu. Jangan PSBB Bro. Gua sendiri aja. Jangan. Iya. Oh, satu lagi Bro Niko. Mau nanya satu pertanyaan yang nggak ada hubungannya sama latihan. Pakai masker ini kan kalau latihan sebaiknya pakai masker apa enggak Bro? Kalau misalnya kita nggak latihan sendiri nih, ada orang lain latihannya gitu ya, ada orang lain. Terus yang kita tahu kan kita harusnya kalau bernapas kan menghirup oksigen. Yes, benar. Kalau pakai masker ini kita jadi menghirup karbon dioksida Bro Niko. Sebenarnya bukan menghirup karbon dioksida ya, jadi asupan oksigen ke badan kita pada saat kita menghirup jadi lebih rendah. Jadi berkurang. Ya. Saran gue sih kalau misalnya kita mau olahraga dan kita tahu kondisinya kita fitness levelnya belum terlalu tinggi, coba latihan yang di tempatnya nggak ada orang lain. Oke, supaya bisa nggak pakai masker ya? Iya, biar nggak usah pakai masker, lebih aman ya. Iya, kayak latihan di rumah Bro. Di rumah paling aman. Latihan di rumah sendiri. Iya. Oke, healthy people. Oke, healthy people. Paling dari kita segitu aja, karena nanti kita bakal undang narasumber yang lain yang pastinya akan berhubungan dengan kesehatan ya. Kesehatan masih. Tentang kesehatan. Oke, ya paling dari kita bertiga segitu aja. Thank you udah nonton. Udah dengerin, udah nonton, udah dengerin. Thank you buat Bro Niko. Thank you juga buat Bro Niko. Udah hadir di Journal Voice. Jangan bosan-bosan loh, nanti kita undang lagi. Dan semoga informasinya ini berguna ya buat teman-teman healthy people. Pasti. Biar punya badan kondisi yang tetap fit, tetap sehat. Kita ngelawan pandemik ini dengan tubuh yang kuat. Nggak cuma dari luar aja, masker, physical distancing, terus rajin cuci tangan, tapi kita juga ngebangun daya tahan tubuh kita dengan aktif olahraga, jaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup pastinya. Ya, biar kita bisa cepat menghadapi pandemi ini, biar cepat selesai ya. Ya, kita persiapkan tentara imun tadi ya, untuk melawan virus-virus dari luar. Ya, itu yang penting. Dari kami bertiga Journal cukup. Voice out. Ya, Journal Voice-nya selesai sampai sini. Tunggu di episode berikutnya. And ciao.